Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Halal. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus maju mengembangkan usaha. Kewajiban sertifikasi halal terus digalakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu BPJPH kepada para pelaku usaha dan UMK di bidang makanan dan minuman. Sebab halal dapat menjadi daya tarik dalam usaha mereka. BPJPH terus melakukan sosialisasi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa Babe Haikal melakukan kunjungan di salah satu warteg di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Babe Haikal menyampaikan bahwa jika teman-teman kalau wartegnya sudah bersertifikat halal, maka akan punya nilai tambah dan akan berbeda dengan rumah makan lainnya dan tentu apalagi dengan rumah makan yang tidak punya sertifikat halalnya. Babe Haikal juga menjelaskan bahwa sertifikat halal dapat menjadi daya tarik pelaku usaha, makanan, dan minuman. Selain itu, sertifikasi halal juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli yang datang ke warteg. Para pembeli warteg yang sudah ada label halal BPJPH dipasang di warungnya udah nggak usah resah dan ragu bahwa semua makanan dan minuman yang dijual di warung itu sudah pasti halal. Jadi akan semakin banyak lagi pembelinya. Demikian dikutip dari pernyataan Babe Haikal. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu peraturan baru 2024 bahwa UMKM wajib punya sertifikat halal. Mengacu kepada ketentuan PP nomor 42 tahun 2024 pasal 160 ayat 1 yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha besar kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Selanjutnya pada pasal 160 ayat 2 menyatakan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Masih ada 1 tahun lagi. Nah, jadi regulasi sertifikasi halal untuk UMKM ini penting. Kenapa? Karena sertifikasi halal bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan tentunya memastikan usaha kita itu sesuai dengan prinsip dari syariat Islam. Nah, keputusan untuk mendapatkan label halal suatu produk telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa dan penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kita akan bahas dulu nih apa itu sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu adalah suatu proses pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Produk yang mendapatkan sertifikasi halal dianggap bahwa dari bahan, proses produksi maupun cara pengolahan sudah sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita berbicara tentang halal, jadi apa nih tujuan dari sertifikasi halal? Ada 3 tujuan utama dari sertifikasi halal. Yang pertama, memberikan jaminan halal, di mana sertifikat halal memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan keyakinan umat Islam.
Yang kedua tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena produk halal akan memberikan rasa aman bagi konsumen baik muslim maupun non-muslim. Dan yang terakhir, untuk memperluas pasar. Karena produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar lokal dan internasional khususnya di negara-negara yang mayoritas muslim. Nah, lalu apa sih jenis produk yang memerlukan sertifikasi halal? Yang pertama sudah pasti produk makanan dan minuman, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga penyimpanannya harus halal. Yang kedua, kosmetik dan obat-obatan. Kandungan bahan aktif dan cara pengolahannya harus bebas dari bahan non-halal. Dan yang ketiga adalah barang gunaan seperti pakaian atau perlengkapan tertentu yang melibatkan bahan-bahan hewan. Nah, kenapa ini menjadi penting bagi UMKM, terutama setelah adanya regulasi baru? Yang pertama tentunya kewajiban hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana peraturan ini pelaksanaannya menyatakan bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan juga barang gunaan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, pemerintah memberikan tadi ya tenggat waktu bagi pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang ini. Jadi, bagi UMKM, ini berarti kewajiban hukum yang harus dipenuhi agar dapat terus beroperasi tanpa hambatan legal. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana mayoritas Muslim di Indonesia dengan lebih dari 87% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Jadi sertifikasi halal menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan produk bersertifikat halal memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen muslim dengan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariat. Nah, apalagi nih keuntungannya yaitu perluasan akses pasar, yaitu pasar internasional di mana banyak negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi mewajibkan sertifikat halal untuk produk impor. Dengan sertifikat halal, maka UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar ekspor dan meningkatkan daya saing global. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan brand value dan daya saing, di mana sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah dalam branding produk UMKM, menjadikannya lebih menarik dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan konsumen cenderung memilih produk yang sudah tersertifikasi halal karena memberikan jaminan kualitas, keamanan, dan kehalalan. Yang terakhir tentunya mencegah sanksi dan kendala bisnis. Produk tanpa sertifikat halal dapat dikenai sanksi hukum seperti denda atau larangan untuk larangan beredar. UMKM yang tidak mematuhi regulasi ini juga beresiko kehilangan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Dengan adanya regulasi baru, sertifikat halal bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis dan kewajiban hukum. Sertifikat halal membantu UMKM untuk tumbuh, kompetitif, dan siap bersaing di pasar lokal maupun internasional. Terima kasih sudah menyimak. Saya Widya pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.